Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari 6 PJJA akan mempersembahkan sebuah video presentasi mengenai analisis masalah dampak lingkungan yang berlokasi di Simpang Talang Jambe. Namun, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, analisis pengendalian dampak dapat disediakan sejak awal perencanaan. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 mengatur mengenai daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau analisis masalah dampak lingkungan, UKL atau upaya pengelolaan lingkungan, UPL, upaya pemantauan lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau SPPL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat suatu proyek atau kegiatan pembangunan. Tujuan utama AMDAL adalah untuk memastikan bahwa proyek atau kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pembangunan, tetapi juga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Manfaat AMDAL adalah satu, untuk mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek. 2. Untuk menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan. 3. Untuk menghemat penggunaan SDA. 4. Kemudahan dalam memperoleh kredit bank. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, jalan akses menuju Talang Jambe tersebut seringkali mengalami kemacetan yang berulang, di mana hal tersebut menjadi alasan utama kami untuk melakukan observasi langsung ke lokasi. Setelah kami amati, penyebab kemacetan berulang tersebut disebabkan oleh luas jalan yang sempit, aktivitas penduduk yang padat, berdekatan dengan U-turn, dan tikungan yang berada di jalan tersebut sangat tajam. Hal tersebut juga menjadi keresahan masyarakat sekitar. Ini dibuktikan dengan video wawancara yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu. Berikut videonya. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Selamat sore. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafika Isnaini merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya bermaksud untuk membuat video mengenai kondisi jalan lingkungan hidup untuk menuju akses Talang Jambe ini. Ya. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Hamidah. Oke. Apakah Ibu pengguna jalan ini? Iya. Apa yang Ibu rasakan atau yang Ibu lihat terkait dengan kondisi jalan saat ini? Jalannya sering macet kan, apalagi kalau ada kendaraan yang masuk lubang. Baik Ibu, apa harapan Ibu ke depannya untuk jalan ini? Kalau bisa mah dilebarin atau bikin buat satu jalan aja, satu arah. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Dengan saya Rani Fatanah, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya bermaksud mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak terkait dengan jalan akses yang ada di daerah Talang Jambe. Sebelumnya bolehkah saya bertanya dengan Mbak siapa? Dengan Rahmi. Dengan Mbak Rahmi. Jadi saya ingin bertanya tentang jalan tersebut, Mbak. Apakah Mbak sering melewati jalan tersebut? Tiap hari mungkin, enggak lah, setiap weekdays, mungkin Senin sampai Jumat cukup rutin lewat situ. Jadi bagaimana Mbak tanggapan Mbak terkait dengan jalan yang mencakup akses dari jalan menuju Talang Jambe tersebut? Kalau menurut saya sih hitungannya itu termasuk kecil ya, bukan pas-pasan kali ya, mungkin di jam-jam pagi, jam-jam padat pergi sekolah sama sore pulang sekolah atau pulang kerja, pergi kerja, karena daerah situ kan emang jalurnya untuk orang perkantoran di bandara tuh rata-rata di arah situ. Oke, mungkin dari Mbak apakah ada saran atau harapan terkait dengan jalan tersebut Mbak, permasalahan itu? Ya harapannya sih karena saya pengguna setiap Senin sampai Jumat, kayak itu butuh pelebaran kali ya, karena
jalan rata-rata kan kalau untuk sebenarnya yang bikin masalah itu di area belokannya aja, karena belokannya itu cukup sempit, jadi harus gantian. Biasanya kalau misalnya dipaksa 2 mobil tuh ada salah satu mobil yang masuk ke selokannya gitu. Jadi emang sebenarnya di area belokannya kalau bisa sih dilebarin gitu. Kayak mungkin itu dulu kendala saya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak, makanya waktunya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Selamat pagi. Kenalkan, saya Raffi Isnaini dari Politeknik Negeri Sriwijaya akan membuat video dan memberikan beberapa pertanyaan terkait jalan akses menuju Talang Jambe. Sebelumnya saya berbicara dengan kakak siapa? Sama Ervil Lasari. Baik kakak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak pengguna jalan akses menuju Talang Jambe tersebut? Hampir tiap hari lah, karena warga sana. Menurut kakak, apa yang kakak rasakan atau kakak lihat terkait jalan akses tersebut? Kalau untuk jalan itu ya, tepatnya di bagian persimpangan menuju Talang Jambinya benar itu, kalau untuk lalu lintasnya itu kalau di jam-jam tertentu sering macet lah ya, namanya di Palembang. Terus dan juga saya rasa di sana tuh udah melebihi kapasitasnya jalan itu sendiri. Tapi pada jam-jam tertentu saja macetnya. Kalau untuk enggak di jam padat pengguna jalan enggak macet. Baik, menurut kakak apa nih harapan yang kakak harapkan untuk jalan tersebut agar tidak macet seperti biasanya? Sebenarnya pada saat jam macet itu sering ada dari pemerintah tuh, dari petugas di sub itu ya yang sering ngatur jalannya itu sendiri. Tapi meskipun ya udah diatur kayak gitu, tetap aja macetnya seperti biasanya, walaupun ya emang mengganggu, memperlancar lah ya sedikit. Tapi harapannya mungkin ke pihak pemerintah mungkin ya, kan sudah tahu tuh kalau ada jam-jam macet itu orang jam pulang kerja, pergi kerja. Nah, kami tuh di sana kan jalan lintas ya menuju ke pelabuhan. Di sana itu banyak truk-truk gede gitu loh. Jadi setahu saya pada saat jam-jam tertentu saja itu truk-truk besar itu bisa lewatnya. Jadi mungkin lebih diatur saja sih masalah perizinan truk-truk besar itu biar nggak tambah macet lah. Jadi kami pengguna jalan tuh ya sedikit memangkas waktunya. Baik kakak, semoga harapan kakak didengar oleh pemerintah ya. Terima kasih kakak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Rafli dari Teknik Sipil Polri. Izin mengganggu waktunya, ingin mengambil video dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai dampak lingkungan dari adanya jalan alternatif menuju Talang Jambe tersebut, Pak. Apakah Bapak berkenan? Oke, saya berkenan. Maaf sebelumnya, saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan saya Bapak Aditya. Apakah Bapak sering melatih jalan alternatif tersebut, Pak? Setiap hari saya menggunakannya sebagai akses untuk pergi dan pulang dari kantor menuju ke rumah. Nah, Bapak kan sebagai pengguna jalan tersebut. Nah, apa yang Bapak rasakan setelah melihat kondisi jalan yang Bapak lewati setiap hari tersebut, Pak? Kalau kondisinya sendiri sih terbilang sangat macet ya, terutama di jam-jam pulang kerja dan akan pergi ke sekolah ataupun ke kantor. Jadi sangat meresahkan bagi warga yang bukan hanya terburu-buru, tapi juga yang akan menggunakan jalan tersebut untuk pergi ke sekolah dan ke kantor, takutnya nanti terlambat. Nah, Bapak sebagai pengguna jalan tersebut, apa kiranya harapan kepada pemerintah melihat dari kondisi jalan yang Bapak lewati tersebut, Pak? Harapan kami sebagai masyarakat pengguna jalan, yang pertama mungkin ya pemerintah bisa menyediakan fasilitas yang pertama berupa penempatan petugas, baik itu petugas dinas dari perhubungan darat ataupun dari kepolisian lalu lintas yang dalam hal ini untuk mengatur lalu lintas yang ada di jalan alternatif tersebut.
Yang kedua, mungkin bisa dibuatkan nantinya ke depannya dibuatkannya pelebaran jalan ya. Karena jalan tersebut memang sangat sempit, tidak bisa 2 mobil berpapasan, jadi harus satu persatu. Itu saja sih dari kami sebagai masyarakat. Baik Pak, terima kasih. Semoga harapan Bapak tersebut dapat terrealisasikan dan semoga hal tersebut dapat menjadi solusi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya kondisi di jalan tersebut Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adit karena telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf sekali lagi Pak apabila mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Setelah melakukan observasi AMDAL terhadap jalan alternatif menuju Talang Jambi dengan mewawancarai pengguna jalan dan warga setempat, dapat disimpulkan bahwa jalan tersebut mengakibatkan polusi udara dan suara yang disebabkan oleh kendaraan. Hal tersebut disebabkan oleh padatnya kendaraan dan bahkan dapat menimbulkan kemacetan pada jalan tersebut. Bahkan pada saat jam-jam sibuk seperti di sore hari. Jalan alternatif menuju Talang Jambi ini juga berdekatan dengan U-turn serta bersamaan dengan akses keluarnya kendaraan dari bandara, sehingga menjadi macet karena volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan tersebut. Adapun harapan dari pengguna jalan dan warga setempat kepada aparat kepolisian ataupun dinas perhubungan untuk mengurai kemacetan, serta dapat juga menegaskan untuk jam operasional terkait kendaraan besar seperti truk, dan juga dapat menawarkan sistem one way atau satu arah pada jalan alternatif yang menuju Talang Jambi ini. Dari kesimpulan ini dapat kita garis bawahi bahwa kemacetan dan padatnya kendaraan pada jalan alternatif yang menuju Talang Jambi ini dapat menyebabkan polusi udara dan suara yang ditimbulkan oleh kendaraan, sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan terutama bagi pengguna jalan dan warga setempat pada jalan tersebut. Nah teman-teman, begitulah video AMDAL dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. See you and bye-bye.